Tebak, negara apa yang paling memberikan utang paling banyak untuk Indonesia? Bukan China, bukan Amerika. Siapa? Nah, negara yang Jepang. paling banyak memberikan hutang untuk Indonesia, Singapura. Negara sekecil itu, tapi menyumbang hutang terbesar Indonesia. Kenapa mau dia? Nah, ada yang bilang kemungkinan itu orang Indonesia juga yang naruh uangnya di Singapura terus ngutang lagi gitu. Ada juga ya memang Singapura ya untuk bisnis juga. Nah, artinya Singapura aja udah bantu Indonesia sebanyak itu dan sedekat itu kan. Nah, ditanya kenapa nggak maju-maju? Justru logikanya jadi gini. Karena kalau dia nggak maju dia akan ngutang terus kan. Tapi kalau dia nanti jadi maju, gimana kalau nanti dia mandiri terus dia nggak ngutang lagi? Kayak Feren ngutangin orang, terus bisa dia kasih bunga kan. Tapi kalau nanti dia udah pinter, dia udah nggak usah ngutang sama kita lagi. Kita dapat duit dari mana? Tapi kalau dia bisa ngutang terus, gimana cara bikin dia maju lumayan maju, tapi jangan semaju itu. Tapi itu suzonnya ya, itu suzonnya. Tapi ibaratnya gini nih, lu ya, gue kasih uang gratis setiap bulan 10 juta. Baik kan gue kan? Baik. Tapi setiap 10 juta yang gue kasih ke lu hambur-hamburin semua. Lu nggak investasi. Lu malah dari 10 juta itu lu pakai buat utang lebih banyak lagi. Lu berkembang nggak? Enggak. Indonesia kayak gitu nggak? Itu jawabannya. Nah, tapi utangnya ada bunganya nggak? Ada. Ya, Lah. ada Kalau lah. utang resmi ada. Kalau utang budi, actually bunga hutang budi lebih menyeramkan daripada hutang resmi loh. Iya Karena kan sih. lu dipegang indefinitely dan Dikontrol orang gitu ini, ya. namanya deal negara sama negara. Itu bukan deal negara sama negara, pasti orang sama orang. Orang Indonesia pegangannya siapa? Apa dia cukup berkuasa gitu? Nah, dia pasti agak susah nyambungin nih. Tapi orang-orang politik elit yang lu kenal di Indonesia siapa aja nama-namanya? Jangan udah mulai disebut. disebut. Jangan. Aku cuma tahu Nah. Prabowo Jokowi. Ya. Siapa lagi elit? Ya pokoknya orang-orang kan dealnya pasti lewat orang kan, orang Cina sama orang Indonesia. Nah kalau utang budinya gede banget sama orang ini dan dia punya kuasa yang luar biasa gede, dia bisa ubah aturan Indonesia, dia bisa bahaya dong. Hutang budi itu lebih berbahaya daripada utang resmi. Kalau utang resmi gitu. tercatat, lu utang 10 triliun, bunganya segini, ya udah memang bayar sesuai itu. Tapi kalau misalnya, bos, gue butuh bantuan dong, gue ada project, gue pengen masuk ke Indonesia gampang, tolong lolosin. Nih, contoh utang budi. Tapi di Afrika ya, bukan Indonesia. Misalnya gini, gue mau bangun sesuatu, tapi gimana caranya supaya nggak banyak premannya, harganya jadi murah, dibikin aja jadi proyek strategis nasional. Di Afrika kan. Di Afrika ya. Jadi Bikin proyek proyek, strategis nasional itu adalah misalnya gini, itu laut pak, tapi saya mau bangun jadi pulau, nggak apa-apa lautnya buat kamu aja. Tapi laut emang boleh dijual pak. Laut kan milik negara. Ya nggak apa-apa, ini kan proyek strategis nasional. Jadi bisa kamu bangun. Di Afrika itu kejadiannya. Nggak tahu laut apa noh. Fun fact-nya juga. Kita barusan ya negara lah ya.